Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi, tetap semangat, tetap berserah, dan mengikuti Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa kita bisa memiliki kekuatan yang besar di dalam Tuhan ketika kita berjalan dalam tujuan-tujuan Tuhan. Kita ada adalah untuk kemuliaan bagi namanya. Karena itu kita belajar untuk mengikuti prinsip dan konsep-konsep Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemarin kita sudah belajar bahwa penting sekali di dalam ibadah kita mengikuti prinsip dan konsep Allah, bukan konsep diri kita sendiri. Kita kemarin sudah membaca bagaimana Samuel contohnya ketika dalam 1 Samuel pasal 13. Saul akhirnya ditolak oleh Tuhan karena dia coba mengambil sesuatu yang bukan bagiannya. Mari saya ajak sudah melihat di 1 Samuel 13 ayat 11. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat ini berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya. Jadi kalau kita perhatikan Bapak Ibu, di kemah sembayang atau di bait Allah, di tabernakel itu ada tiga bagian ruang. Yang pertama halaman, yang kedua ruang suci, dan yang ketiga itu adalah ruang maha suci. Ada pintu gerbang, lalu masuk di halaman itu ada mezbah korban bakaran. Di pelataran itu ada juga kolam pembasuhan. Lalu ada pintu kemah masuk ke ruang suci. Di situ ada pelita, ada kaki dian, ada meja roti pertunjukan. Lalu di situ ada mezbah dupa. Dan di dalamnya itu masuk ke dalam lagi ada pintu, ada tirai. Di situ ada yang namanya tabut perjanjian. Itulah yang disebut ruang maha suci. Di ruang maha suci itulah Allah berfirman kepada imam besar yang masuk ke dalamnya. Dan kalau kita perhatikan segala peraturan semua di bait Allah itu begitu detail, dan orang-orang yang masuk ke dalamnya itu hanyalah imam-imam, orang khusus. Memang di perjanjian baru akhirnya setelah Yesus mati, tirai di bait Allah itu terbelah sehingga orang bisa melihat ke dalam. Sementara kalau kita tahu pada masa itu Bapak Ibu, di perjanjian lama melihat saja orang bisa mati. Contoh di Bilangan 4 ayat 15, setelah Harun dan anak-anaknya selesai menduduki barang-barang kudus dan segala perkakas tempat kudus pada waktu perkemahan akan berangkat, barulah orang kehat boleh masuk ke dalam untuk mengangkat barang-barang itu. Tetapi janganlah mereka kena kepada barang-barang kudus itu, nanti mereka mati. Jadi bersentuhan gak boleh. Itu alasan kenapa Usa akhirnya dibunuh ketika coba menyentuh tabut Tuhan. Jadi tidak boleh orang menyentuh sembarangan. Jadi itulah barang-barang di kemah pertemuan yang harus diangkat Bani Kehat. Dalam ayat yang ke-17 Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, perhatikanlah supaya puak Kehat dan kaum-kaumnya jangan musnah, binasa dari tengah-tengah orang Lewi. Inilah yang harus kamu lakukan bagi mereka, supaya mereka tinggal hidup dan jangan mati. Apabila mereka mendekat ke barang-barang maha kudus, Harun dan anak-anaknya haruslah masuk ke dalam dan menempatkan mereka masing-masing di tempat kudus yang dekat barang yang harus diangkat. Tetapi janganlah orang Kehat masuk ke dalam untuk melihat barang-barang kudus itu, walau sesaat pun nanti mereka mati. Jadi melihat saja Bapak Ibu, itu mereka resikonya bisa mati. Dan itulah di perjanjian lama sedemikian rupa. Jadi kita lihat ada kekudusan, ada wibawa yang luar biasa di tabernakel itu. Dan hanya orang-orang tertentu, khususnya imam besar, yang boleh masuk mempersembahkan korban-korban yang telah ditentukan. Itu yang dilakukan oleh Saul ketika alasannya bukan karena kebenaran, tetapi alasannya karena orang Israel sudah berserak-serak, musuh sudah datang, kebetulan Samuel terlambat datang dan dia ketakutan. Dan apa yang terjadi? Lalu dia coba mempersembahkan korban yang hanya bisa dilakukan oleh imam, dia coba ambil alih. Dan Samuel berkata, perbuatanmu itu bodoh. Jadi kita melihat bahwa ada ukuran, ada prinsip di dalam bait Allah, di dalam ibadah-ibadah kepada Tuhan. Tentu kita bersyukur kalau di perjanjian lama itu darah-darah binatang ditumpahkan. Tetapi Alkitab berkata bahwa di perjanjian baru persembahannya bukan darah binatang, tapi persembahannya adalah
darah Kristus, darah anak domba yang mahal, sekali untuk selamanya. Dan saya mau katakan bahwa di perjanjian lama dibandingkan dengan perjanjian baru dalam konsep ibadah bait Allah itu jauh lebih dahsyat. Karena kalau di perjanjian lama, orang melakukan dulu baru kena hukuman. Kalau orang misalnya berzina dihukum. Tapi di perjanjian baru, kita baru mengingini lawan jenis yang bukan pasangan kita dianggap sudah berzina. Kalau dulu orang membunuh dulu baru dihukum, kalau kita membenci saja, yaitu sama dengan pembunuhan. Jadi sebenarnya kalau kita dapat gambaran dari perjanjian lama bahwa sebenarnya di perjanjian baru harusnya kita bisa punya pengertian. Ibadah kita harus benar-benar disertai dengan yang namanya rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Kita melihat ada prinsip yang dilanggar. Jadi aturan yang dibuat oleh Tuhan sedemikian rupa dilanggar oleh Samuel. Dan ini perbuatan bodoh. Sampai muncul ayat, apakah persembahan itu lebih penting daripada ketaatan? Artinya kita harus mengerti bahwa ketika kita masuk dalam konsep ibadah yang benar, kita harus menyertai rasa hormat dan takut. Makanya saya tadi katakan di ibadah minggu bahwa ibadah yang sejati, ibadah yang benar itu bukan lagi di sana atau di sini. Jadi nggak penting Anda di gereja mana, karena waktunya akan datang bukan di sana atau di sini. Anda di organisasi mana itu nggak penting. Yang penting Tuhan sedang mencari penyembah yang benar. Jadi bukan sekedar penyembahan, tapi penyembah pribadi kita. Karena kitalah bait Allah itu. Kita harus jaga hati kita. Makanya ibadah yang benar itu harus disertai dengan kesucian, kekudusan. Ibadah yang benar itu harus disertai kebenaran. Akan datang masanya penyembah yang benar menyembah Allahnya di dalam roh. Jadi bukan hanya berhenti di bahasa roh, tapi hidupnya nggak benar, hidupnya kacau, mulutnya kacau, pikirannya kacau. Penyembah yang benar menyembah Allah di dalam roh dan didasari oleh kebenaran. Pertobatan, ada mesbah korban bakaran, bicara pertobatan, ada bicara tentang baptisan. Lalu kita masuk dalam karunia-karunia di ruang suci. Ada karunia, ada meja roti pertunjukan, baru ada mesbah dupa di sana. Ketika mesbah dupa itu dinyalakan, disitulah Allah berfirman. Kita sampai memiliki hubungan. Jadi ibadah yang sejati, bait Allah yang benar adalah di dalamnya, ujungnya ada firman Tuhan yang kita dengar setiap hari, setiap waktu. Karena itu ibadah yang benar, bait Allah yang benar, diri kita, kamulah bait Allah, harus disertai dengan kesucian. Jadi jangan pernah pandang enteng, pandang remeh kesucian Tuhan. Tanpa kesucian, tidak ada satu orang pun bisa melihat Tuhan. Jadi pertobatan kita bukan sekedar di mulut, tetapi pada dalam tindakan, nyampe pada kekudusan, kesucian. Kita tidak berhenti di takhta kasih karunia, kita harus masuk lagi kepada takhta kesucian Tuhan. Ibadah kita harus disertai dengan apa? Kebenaran. Baru disertai dengan ketaatan. Ini yang kita lihat, baik Usia, baik Usa, baik Saul melanggar 3 prinsip ibadah ini. Saya berdoa jemaat Tuhan yang mendengarkan renungan ini, coba kita periksa ibadah kita apakah masih disertai kesucian, kekudusan. Ibadah kita, hidup kita apakah masih disertai dengan kebenaran dasarnya. Apakah kita masih memiliki ketaatan kepada Tuhan, atau kita cuma rohani tapi banyak prinsip-prinsip yang kita langgar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.